Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Papa Jadi. Ada aku di sini berarti kita bakal membahas tentang obat-obatan. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, kita minta bantuan dari kalian dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Video kali ini kita bakal ngebahas tentang satu obat yang sangat familiar. Dan kita menganggap obat itu sebagai obat yang harus ada di setiap kita sakit. Obat yang harus ada, obat yang harus ada, obat yang harus kita minum, begitu. Tapi sebelumnya kita akan menjawab satu pertanyaan di video sebelumnya. Kenapa obat tidak bisa diminum bersamaan dengan teh? Dikarenakan dalam teh itu mengandung suatu senyawa berupa kafein yang apabila dikonsumsi bersamaan dengan obat akan berinteraksi dengan obat tersebut sehingga menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ketika kita minum obat, efek samping yang kita dapatkan tentunya tidak mau, maka dari itu kita harus minum obat itu cukup dengan air putih saja, tak perlu dengan teh. Jadi kita bakal membahas tentang obat antibiotik. Ya, siapa di antara kita yang sering mengkonsumsi antibiotik? Pasti hampir di antara semua kita ini mengkonsumsi antibiotik, ya kan? Apalagi kalau misalnya sakit gigi udah nggak tahan lagi pasti konsumsinya antibiotik. Terus kalau misalnya nyeri pun pasti konsumsinya antibiotik. Ada nggak sih yang nyeri konsumsi antibiotik? Sebaiknya jangan ya, karena dia tuh bukan untuk nyeri. Tapi ada juga sih sebagian masyarakat kita menganggap kalau antibiotik itu obat nyeri. Aduh sayang kali, itu bukan obat nyeri. Antibiotik itu bukan obat nyeri. Maka dari itu video ini dibuat, kita bakal ngejelasin apa sih itu antibiotik, bagaimana cara pemakaian antibiotik yang tepat, terus apa sih bahayanya antibiotik ini jika digunakan secara tidak tepat. Terus bisa nggak sih antibiotik ini dibeli sendiri tanpa adanya resep dokter? Kita bakal membahasnya di sini. Zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai khasiat untuk mematikan ataupun menghambat pertumbuhan mikroorganisme, tetapi dia tidak menyebabkan toksik bagi tubuh kita atau tidak membahayakan tubuh kita. Dan antibiotik ini hanya efektif digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik ini digunakan hanya untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri saja. Terus oke lah kalau misalnya kita sakit gigi itu bisa jadi karena infeksi bakteri. Terus kita tahu nggak sih bakteri apa yang menginfeksi gigi kita gitu, infeksi apa yang bakteri apa yang menginfeksi bagian tubuh kita yang lain gitu, kita nggak tahu. Maka dari itu kita nggak boleh konsumsi antibiotik ini sendiri. Baik-baik saja, sebaiknya kalian pergi ke dokter. Kita tidak boleh mengkonsumsi antibiotik itu secara swamedikasi sendiri atau mengobati diri kita sendiri. Harus ke dokter. Dokter saja tidak resepkan antibiotik itu nggak asal-asalan. Dia mempunyai standar tersendiri dalam meresepkan antibiotik. Biasanya dikasih itu antibiotik yang golongan terkecil terlebih dahulu. Jika tidak mempan, baru dikasih antibiotik yang golongan terbaru. Dan yang paling penting, antibiotik ini tidak bisa dibeli tanpa resep dokter. Antibiotik itu sama seperti obat pada umumnya, akan tetapi kita harus lebih patuh on time gitu. Minimal pemakaian antibiotik ini selama 3 hari dan maksimalnya 10 hari ataupun sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Konsumsi antibiotik kalian 3 kali sehari, berarti kalian harus konsumsinya setiap 8 jam sekali. Tidak boleh lebih, tidak boleh dikurangi waktunya, tidak boleh dilebihkan waktunya. Dan jika kalian sudah sembuh pada saat mengkonsumsi antibiotik dan obat lain sudah kalian tidak obat lain mungkin kalian udah nggak minum lagi gitu, tapi antibiotik kalian harus habiskan, nggak boleh ada yang tersisa. Bukan sekali minum habis ya, tapi sesuai dosisnya.
harus jika 10 dikasih sama dokter, berarti kalian dalam waktu 3 hari harus menghabiskan 10 butir itu. Jika 15 berarti dalam waktu 5 hari berarti kalian harus menghabiskan semuanya antibiotik itu. Nggak boleh disimpan lagi walaupun kalian sudah sembuh. Harus menghabiskan antibiotik ini walaupun kita sudah sembuh, beda dengan obat-obat yang lainnya, karena ini adalah obat yang digunakan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Maka dari itu kita harus menghabiskannya agar si bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu mati total. Jika tidak, dia akan menimbulkan resistensi. Mendefinisikan resistensi antimikroba sebagai resistensi mikroorganisme terhadap obat antimikroba yang pernah mampu mengobati infeksi oleh mikroorganisme tersebut. Resistensi antibiotik ini merupakan di mana suatu antibiotik sudah tidak dalam dosis maksimum, sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tidak mampu lagi menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Inilah alasan kenapa antibiotik ini tidak boleh dibeli tanpa resep dokter, tidak boleh dikonsumsi sendiri tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu, tanpa adanya diagnosis dari dokter terlebih dahulu dan keluar hasil uji laboratorium bahwa kita memang positif terinfeksi oleh bakteri. Ini terjadi karena kan kita tidak patuh dalam memakai antibiotik ataupun kita menggunakan antibiotik ini secara asal-asalan atau dengan kata lain dia tidak rasional. Data ini resistensi antibiotik ini meningkat di seluruh dunia dengan sangat pesat sejalan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan infeksi yang disebabkan oleh patogen yang resisten terhadap antibiotik. Setidaknya ada 2 juta orang terinfeksi bakteri resisten antibiotik setiap tahun di Amerika Serikat saja, dan setidaknya 23.000 orang meninggal sebagai akibat langsung dari infeksi ini. Di Uni Eropa diperkirakan 400.000 pasien dengan resisten strain bakteri setiap tahunnya, di mana 25.000 pasien meninggal. Akibatnya WHO telah memperingatkan bahwa jangkauan terapeutik tidak mencukupi dalam waktu 10 tahun dan menempatkan dunia sekarang ini memasuki era pasca antibiotik, di mana antibiotik tidak efektif lagi melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Semenakutkan itu jika terjadi resistensi antibiotik. Dan kita sudah tahu seberapa bahayanya antibiotik ini, tolonglah jangan lagi konsumsi antibiotik ini secara asal-asalan, karena efeknya itu sangat merugikan. Efek yang merugikan dari resistensi antibiotik ini adalah meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kesakitan. Meningkatnya angka kesakitan ini dikarenakan populasinya di dalam tubuh kita itu semakin meningkat, bisa jadi dia menyebabkan komplikasi penyakit yang lain. Dan pun biaya pengobatannya itu semakin, kita sudah tahu bahaya dari antibiotik ini, bagaimana cara pemakaian antibiotik ini yang benar. Sekarang cobalah belajar untuk bijak dalam mengkonsumsi antibiotik. Sekian video dari kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil. Jika kalian suka, subscribe, like, comment, like, share video ini. Jika kalian tidak suka pun